Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurukaya dari 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 3 SMK Negeri 6 Jember. Di sini kita akan mempelajari tentang media promosi dan pemasaran online. Apa itu media promosi dan apa itu pemasaran online? Yuk kita sama-sama belajar. Jangan lupa untuk tetap fokus dan pahami materinya ya, agar waktu yang kita gunakan untuk menonton video ini tidak sia-sia. Pembahasan yang pertama yaitu tentang promosi produk. Apa itu promosi? Mungkin kita sudah sangat sering mendengar kata promosi di sekitar kita. Namun, sudahkah kita mengetahui tentang definisi promosi itu sendiri? Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang berarti mengembangkan atau meningkatkan. Promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memasarkan suatu produk sehingga dapat menarik calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Promosi merupakan alat bagi perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan para pelanggan atau konsumen yang berguna untuk memperkenalkan produk baru. Jadi, pada intinya, promosi berfungsi untuk memperkenalkan produk baru kepada calon konsumen atau konsumen. Pada pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas tentang tujuan promosi produk. Setelah kita mempelajari tentang definisi promosi, kita akan mempelajari apa sih tujuan dari promosi produk itu. Adapun tujuan dari promosi produk yaitu 1. Menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Artinya, promosi itu bertujuan untuk menyebarkan informasi suatu produk kepada calon konsumen atau konsumen baru. Jadi, orang yang belum tahu tentang produk tersebut menjadi tahu tentang produk tersebut. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Jadi, setelah disebarkan informasinya mengenai produk tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak konsumen baru yang mencoba atau membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Sudah jelas di sini, ketika semakin banyak konsumen baru atas produk tersebut, maka laba atau keuntungan perusahaan akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Yang keempat yaitu membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Jadi sudah jelas, setelah kita mempromosikan suatu produk, jelas kita akan melihat perbedaan atau keunggulan dari produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Dan yang melihat keunggulan produk kita bukan hanya kita sendiri, tetapi juga para konsumen atau calon konsumen baru. Jadi, para konsumen mengetahui seperti apa keunggulan dari produk kita, seperti apa kelebihan dari produk kita dibandingkan dengan produk dari kompetitor yang lain. Yang kelima, untuk membranding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Pada pembahasan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis promosi produk. Jenis-jenis promosi produk ada 3, yaitu promosi secara fisik, promosi melalui media tradisional, dan promosi melalui media digital. Yang pertama ada promosi secara fisik. Promosi secara fisik adalah promosi yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, festival, konser, dan lain sebagainya.
Biasanya, para penjual membuka stand untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Adapun kelebihan dari promosi secara fisik adalah dapat menjangkau langsung para konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu mengenai produk atau jasa tersebut. Hal ini tentu sangat dimanfaatkan oleh para penjual untuk membujuk dan merayu para calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Interaksi di lapangan sangat memungkinkan orang untuk langsung melakukan sebuah pembelian. Sedangkan kekurangan dari promosi secara fisik ini adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen, karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu, seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya, sehingga terjadi terbatasnya jumlah calon konsumen. Yang kedua ada promosi melalui media tradisional. Promosi melalui media tradisional adalah via cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan, banner, atau papan reklame. Adapun kelebihan jenis promosi media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada promosi secara fisik, karena jangkauan media yang cukup luas. Sedangkan kekurangan pada promosi media tradisional adalah membutuhkan biaya yang sangat besar, karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyediaan papan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu promosi melalui media digital. Promosi melalui media digital mencakup media internet dan media sosial atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknik seperti ponsel atau laptop. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital ini sebagai strategi promosi mereka, karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif untuk menjangkau konsumen setiap hari. Adapun kelebihan dari promosi melalui media digital ini yaitu dapat menjangkau orang secara luas dengan biaya yang efisien. Adapun kekurangannya adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar yaitu adanya tuntutan yang lebih kreatif dalam berpromosi di media digital agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Pembahasan yang keempat yaitu tentang kegiatan promosi produk. Kegiatan promosi produk ada 5. Yang pertama yaitu periklanan. Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli dengan segala macam bentuk komunikasi yang dibayar, di mana sponsor maupun perusahaan diidentifikasi seperti televisi, radio, koran, majalah, buku, papan reklame, dan lain-lain. Salah satu dari periklanan adalah kemampuannya yang mengkomunikasikan kepada sejumlah orang pada satu waktu. Iklan memiliki keunggulan untuk mampu menjangkau massa, misalnya melalui jangkauan televisi nasional. Adapun fungsi periklanan yaitu membantu memperkenalkan barang atau jasa yang baru kepada siapa dan di mana barang itu dapat diperoleh. Yang kedua, membantu dan mempermudah penjualan yang dilakukan oleh para penyalur. Yang ketiga, memberikan atau menjual kepada pembeli atau calon-calon pembeli. Yang keempat, membantu ekspansi pasar. Dan yang kelima, membantu mereka yang melakukan penjualan. Kegiatan promosi produk yang kedua yaitu personal selling. Personal selling disebut juga dengan penjualan perorangan.
Penjualan perorangan adalah penyajian atau presentasi pribadi oleh tenaga penjual perusahaan dengan tujuan menjual dan membina hubungan dengan pelanggan. Adapun fungsi penjualan perseorangan atau personal selling adalah 1. Prospecting. Prospecting yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua yaitu targeting. Targeting yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli. Yang ketiga yaitu communicating, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat yaitu selling, yaitu mendekati, mempresentasikan, dan mendemonstrasikan mengatasi perubahan serta menjual produk kepada pelanggan. Yang kelima yaitu servicing, yaitu memberikan berbagai jasa dan layanan kepada pelanggan. Yang keenam, information gathering, yaitu melakukan riset dan intelijen pasar. Yang ketujuh yaitu allocating, yaitu menentukan pelanggan yang dituju. Kegiatan promosi produk yang ketiga yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Adapun tujuan promosi penjualan adalah 1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan konsumen akhir. 2. Meningkatkan kinerja pemasaran perantara. 3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam promosi penjualan yaitu 1. Contoh atau sampel. Dalam promosi jangan pernah ragu-ragu untuk memberikan suatu contoh atau sampel kepada calon konsumen. Yang kedua yaitu kupon atau voucher. Kupon atau voucher yaitu sertifikat hak potongan kepada pemegangnya, sehingga menghemat pembelian produk tertentu. Yang ketiga yaitu premi. Premi adalah barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat rendah. Yang keempat, paket harga. Paket harga yaitu produk harga yang memuat harga lebih rendah daripada harga biasanya. Apabila pembeli membeli produk tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kelima, tawaran uang kembali. Tawaran uang kembali yaitu tawaran pengembalian uang apabila terjadi ketidaksesuaian produk dengan harga atau terjadi kerusakan pada produk yang dibeli berdasarkan produknya. Yang terakhir yaitu promosi dagang. Promosi dagang yaitu penawaran potongan harga dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan promosi produk yang keempat yaitu publisitas. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang sasaran, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawas dari sponsor. Publisitas itu adalah pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang lain seperti periklanan, personal selling, dan promosi penjualan yang lain. Biasanya, media bersedia mempublisitaskan suatu cerita apabila materinya dirasakan cukup menarik atau patut dijadikan berita. Jika dibandingkan dengan alat promosi yang lain seperti periklanan, publisitas mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya yaitu, publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Perlu diketahui, Indonesia sendiri dalam minat membaca sangat rendah atau kurang. Sehingga publisitas adalah salah satu alternatif dalam berwirausaha untuk mereka yang malas membaca sebuah iklan. Yang kedua yaitu publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi yang lain yang mencolok. Gunanya agar mereka yang malas membaca dapat tertarik untuk membaca iklan tersebut. Yang ketiga, yaitu lebih dapat dipercaya apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublikasikan sebuah cerita sebagai berita,
sebab pembaca akan menganggap bahwa cerita tersebut merupakan berita dan berita lebih dipercaya daripada sebuah iklan. Kegiatan promosi produk yang terakhir yaitu public relation atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, sekaligus membangun citra positif suatu lembaga. Perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan para pelanggan, para pemasok, dan para penyalur, tetapi suatu perusahaan juga harus berhubungan dengan kelompok yang berkepentingan di masyarakat. Masyarakat atau publik adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan aktual dan potensial atau yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan masyarakat melibatkan berbagai macam program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau menjaga citra perusahaan atau citra suatu produk. Adapun fungsi humas atau fungsi public relation adalah 1. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yaitu menyajikan berita dan informasi tentang organisasi secara sangat positif. Yang kedua, publikasi produk. Publikasi produk yaitu mensponsori berbagai usaha untuk mempublikasikan produk tertentu. Dan yang ketiga yaitu komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan yaitu mempromosikan pemahaman tentang organisasi yang bersangkutan, baik melalui komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Yang keempat yaitu pemberian nasihat. Pemberian nasihat yaitu menasihati manajemen mengenai masalah publik dan posisi serta citra perusahaan. Pemberian nasihat itu meliputi pemberian nasihat ketika terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat terhadap suatu produk. Dan yang terakhir yaitu lobby. Lobby yaitu pembuatan, menghubungi atau melakukan pendekatan terhadap pejabat pemerintah atau pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Pada pembahasan yang kelima ini, kita akan membahas tentang pemasaran online. Pemasaran online atau marketing online adalah suatu aktivitas promosi untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk maupun jasa, di mana proses pemasaran tersebut dilakukan secara online melalui media internet dan juga kecanggihan teknologi. Tujuannya yaitu demi membuat proses pemasaran agar lebih efektif, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Adapun manfaat dari pemasaran online yaitu 1. Penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Dalam pemasaran online ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu pihak konsumen dan pihak pemasar. Keuntungan dari pihak konsumen sendiri yaitu kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai produk yang sedang mereka cari. Sedangkan keuntungan dari pihak pemasar yaitu mereka dapat dengan mudah didatangi oleh orang-orang yang memang sedang mencari dan membutuhkan produknya. Yang kedua, yaitu banyak media pilihan. Begitu banyak media pilihan ketika memutuskan untuk melakukan pemasaran online, yaitu dapat menggunakan audio, video, blogging, email, media sosial, dan yang lainnya yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu melakukan perubahan dengan cepat. Kita dapat langsung memperbaiki atau mengubah baik grafis maupun kata-kata ketika terjadi kesalahan pemasangan iklan atau segala kegiatan pemasaran yang tidak bekerja dengan baik, dan melakukan itu semua dengan cepat tanpa ada suatu masalah. Yang keempat yaitu menentukan sasaran demografis tertentu. Pemasaran online sangat memungkinkan untuk menargetkan demografis, seperti halnya gender, usia, dan lokasi. Kita bahkan dapat menargetkan tingkat pendapatan tertentu, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan konversi instan. Kita memiliki kemampuan untuk mengubah pelanggan secara instan. Ketika kita memasarkan secara online, kita tidak hanya menjaring informasi pelanggan potensial,
Tapi kita juga dapat mengambil penjualan seketika dengan melakukan beberapa klik menggunakan mouse pada produk yang akan dipilih. Pada pembahasan yang keenam ini, kita akan membahas tentang keuntungan pemasaran online. Apa sih keuntungan dari pemasaran online itu sendiri? Yang pertama yaitu organisasi lebih mudah dan lebih sederhana. Dalam melakukan pemasaran online, kita tidak perlu memajang barang secara fisik. Cukup menyediakan sebuah katalog atau daftar barang serta deskripsi singkat mengenai masing-masing barang tersebut. Kita juga tidak perlu memiliki banyak karyawan penjual dan hanya memerlukan karyawan yang menangani pemesanan secara online serta karyawan yang menangani pengiriman barang. Yang kedua, kemudahan mengelola barang. Jika kita menjual barang secara online dengan menggunakan website sendiri, sistem manajemen situs menyediakan sistem pengelolaan barang dan persidangan. Tentunya, ini akan sangat mempermudah kita dalam melihat stok barang. Kita juga dapat menjual barang berdasarkan pesanan. Hal ini akan mempermudah kita mengelola barang dagangan. Yang ketiga yaitu pelayanan lebih fokus. Kita tidak perlu merasa khawatir bahwa akan banyak pelanggan yang tidak akan terlayani, karena sistem komputer akan menampung semua pesanan. Kita hanya perlu melayani pelanggan yang akan melakukan pembelian. Yang keempat yaitu biaya pemasaran murah. Berjualan melalui situs online membantu kita melakukan riset pasar mengenai produk-produk yang banyak diminati. Misalnya dengan melihat kata kunci yang mereka cari di situs Anda. Hal ini akan membantu merencanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan suatu penjualan. Yang kelima, yaitu biaya pemasaran murah. Biaya pemasaran di internet relatif sangat murah. Pemasaran dapat dilakukan dengan memajang produk di website melalui agen pemasaran online. Kita bahkan bisa memanfaatkan website atau blog secara gratis di situs-situs tertentu. Dan yang terakhir yaitu kemudahan memiliki target pasar. Kita dapat menawarkan produk dengan komunitas tertentu melalui forum atau media sosial. Kita juga dapat memasang iklan secara gratis atau berbayar dengan kata kunci tertentu. Hal ini sangat membantu kita memilih target pasar yang potensial serta tidak terbatas ruang dan waktu. Pada pembahasan yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang kekurangan dari pemasaran online. Apa sih kekurangan dari melakukan pemasaran online itu? Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Kita sudah sangat bergantung pada teknologi. Bagaimana tidak? Sedangkan dengan teknologi dapat mempermudah segala urusan dan kegiatan kita. Apalagi melakukan pemasaran online. Tentunya kita akan sangat tergantung pada teknologi itu sendiri. Yang kedua yaitu isu keamanan dan privasi. Banyak sekali data yang bisa bocor ke publik hanya karena melakukan teknologi yang salah atau tidak tahu langkah-langkahnya. Sehingga itu juga menyebabkan bahaya atau kewaspadaan sendiri bagi pengguna teknologi itu. Makanya ketika kita menggunakan teknologi, kita harus tetap waspada agar data kita tidak bocor ke publik. Yang ketiga yaitu akses teknologi yang belum merata. Banyak daerah-daerah terpencil yang belum merasakan dampak dari teknologi itu sendiri. Dan yang keempat yaitu kompetisi global. Dengan melakukan pemasaran online, tentunya banyak sekali para pesaing kita di luar sana yang lebih menarik, lebih kreatif, sehingga menuntut kita untuk lebih kreatif dan lebih menciptakan produk yang menarik agar menarik calon konsumen atau konsumen baru. Yang terakhir yaitu transparansi harga, sehingga berakibat meningkatkan kompetisi harga. Dalam melakukan pemasaran online, kita jelasnya mencantumkan harga suatu produk, dan itu bisa dilihat dengan kompetitor yang lain. Sehingga kompetitor yang lain bisa melakukan persaingan
melalui transparansi harga tersebut, sehingga calon konsumen bisa membandingkan mengenai harga antara produk A dan produk B. Pembahasan yang ke-8 yaitu tentang komponen pemasaran online. Komponen pemasaran online yang pertama yaitu Search Engine Marketing atau mesin pencari. Mesin pencari merupakan tempat pertama bagi para pelanggan mencari informasi bisnis, produk, atau jasa sebelum mereka memutuskan untuk membeli sesuatu. Google adalah rujukan pencarian di internet untuk mencari perusahaan, produk, brand, atau yang lainnya. Kunci penting terkait produk sebaiknya bisa merujuk ke informasi di website. Tujuannya adalah untuk mempermudah calon konsumen atau konsumen mencari produk tersebut. Yang kedua adalah sosial media marketing. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang paling efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa menjangkau lebih luas. Media menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Yang ketiga yaitu konten marketing. Tujuan dari konten marketing adalah berupaya menarik calon konsumen dengan cara menyediakan beragam informasi yang dicari konsumen. Konten merupakan alat untuk menarik prospek dan pelanggan potensial ke website, toko online, dan blog. Bentuk berkualitas yang dibutuhkan atau bermanfaat bagi pembaca akan meningkatkan kepercayaan, mempererat hubungan antara pemilik konten dengan pembacanya, serta meningkatkan rating pengunjung. Yang keempat yaitu online advertising. Online advertising adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Iklan umumnya memiliki tujuan yaitu branding dan sales, sekaligus kedua-duanya. Setelah menentukan tujuan, maka bisa dipilih berbagai media sesuai profit, target, market, dan juga budget yang sesuai. Yang keenam yaitu email marketing. Email marketing memiliki fungsi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan klien atau prospek bisnis, sehingga tetap terlintas di pikiran mereka saat mereka membutuhkan sesuatu. Email marketing umumnya dipahami sebagai email yang berisi materi promosi yang ditujukan kepada kelompok pengguna internet atau untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Yang ketujuh yaitu website. Website merupakan media promosi yang paling populer. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Pada umumnya, tujuan pembuatan website mendatangkan pengunjung potensial sebanyak-banyaknya, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, conversion. Conversion atau konversi adalah teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Penjual harus mampu menganalisis komposisi kunjungan, seberapa banyak pengunjung website, berapa persen pengunjung yang mengklik tombol pembelian, dan berapa persen orang yang benar-benar membeli. Pada pembahasan yang terakhir ini, kita akan membahas tentang pemasaran online melalui media sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh.
proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Adapun jenis-jenis media sosial, yaitu 1. Layanan blog. Blog adalah jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Penggunanya biasanya disebut blogger. Contohnya, untuk pemasaran, blog digunakan dalam kegiatan konten marketing, seperti business blogging, mengedukasi sasaran pasar, serta topik tertentu, atau keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan, atau memperkuat relasi brand dengan topik tertentu. Yang kedua yaitu layanan jejaring sosial atau social network. Jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, dan video. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan saling add atau connect, contohnya Facebook. Untuk pemasaran, jejaring sosial bisa digunakan sebagai konten channel yang memuat berbagai bentuk informasi dari merek, mulai dari konten edukasi, penawaran, promosi, informasi event, hingga membuka topik diskusi dengan pengguna lain pada suatu channel. Yang ketiga yaitu layanan blog mikro atau microblogging. Meski kegunaannya serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas, hingga mempengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan dengan blog. Contohnya adalah Twitter. Pada kegiatan pemasaran, microblogging biasanya dioptimalkan sebagai channel untuk berinteraksi cepat dengan audiensi yang disasar, hingga berbagi informasi ringkas yang penting diketahui konsumen atau pengguna lain di channel tersebut. Contohnya, saluran untuk menangani keluhan atau pertanyaan konsumen atau pelanggan. Yang keempat yaitu layanan berbagi media atau media sharing. Kalau kita sering menonton YouTube atau mendengar SoundCloud, keduanya tergolong dalam jenis layanan ini, yang fokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Contoh lainnya yaitu Instagram. Pemasar bisa menggunakan jenis layanan ini untuk berbagi konten-konten yang kuat secara visual seperti foto produk, kegiatan brand, sampai konten infografik atau video. Yang kelima yaitu layanan forum. Layanan forum bisa dibilang sebagai jenis media sosial klasik yang sudah dikenal sejak lama. Layanan ini juga tempat pengguna bisa memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi, contohnya Kaskus dan Quora. Untuk pemasaran, jenis layanan ini bisa digunakan untuk membangun kredibilitas suatu brand terkait topik tertentu. Misal, suatu brand terlibat dalam diskusi tentang topik yang merupakan segmen atau kategori brand tersebut dan menunjukkan keahlian atau ekspertisnya pada pengguna lain terkait topik tersebut. Dan yang terakhir yaitu layanan kolaborasi. Layanan ini memberikan kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten, contohnya Wikipedia. Pemasar bisa membangun koneksi dengan para kontributor pada layanan ini untuk menyajikan data dan informasi yang tepat jika menyangkut suatu brand terkait, khususnya jika konten yang tersaji spesifik mengenai brand tersebut. Gimana? Sudah paham belum tentang materi media promosi dan pemasaran online? Semoga sudah paham ya. Sebelum saya akhiri, saya punya satu pantun buat kita semua. Ada pagar di pinggir hutan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.